hasil otopsi itu menggambarkan tulang-tulang banyak yang patah. Oh ya? Tulang rusuknya patah? Tulang rusuk patah. Pendarahan luar biasa, lebih dari 800 cc. Dan hati, Bang. Hatinya itu hancur. Sobek. Hatinya sobek. Itu kami lihat langsung dari foto yang dipresentasikan. Jam 5 keterangan kasat masuk sel, bayangin jam 7 sudah meninggal. Kemudian ditemukan di kamar mandi ya. Ya, tergeletak sekitar ya setengah 9 lah. Setengah 9. Yang menemukan di kamar mandi siapa? Laporan daripada tahanan. Tahanan melaporkan ke petugas. Dalam hitungan detik nyawa melayang. Dia dicampur dengan tahanan lain yang totalnya kurang lebih berapa kemarin? 143. 113. Namanya di dalam ruang tahanan, di dalam lapas itu ada kasta. Kasta terbawah adalah mereka-mereka yang dianggap sudah melakukan kejahatan seksual, apalagi terhadap anak. Nah, sehingga seolah-olah wajarlah kalau seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak dianiaya oleh sesama penghuni ruang tahanan sampai kemudian meninggal dunia. Almarhum Ali Imron, adik Anda sudah meninggal dunia dan kabarnya akibat penganiayaan oleh sesama tahanan. Betul. Bisa diterima atau tidak? Kalau dari segi keluarga besar kami jelas tidak terima. Tidak terima ya. Oke. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Ada kisah kelam dari ruang tahanan Polres Denpasar. Seorang tahanan, berarti kita harus isafi bersama, statusnya masih belum terbukti melakukan pidana. Namun sudah disebut-sebut bahwa seorang warga bernama Ali Imron ini adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dia meninggal dunia selama dalam masa tahanan. Konon pelakunya adalah sesama tahanan dan pihak keluarga tidak bisa menerima kematian almarhum. Nah, untuk memperbincangkan tentang harus saya katakan sebagai peristiwa yang menyedihkan sekaligus ironis ini, ruang diskusi Madilog sudah kedatangan dua orang tamu, yaitu Mr. Ahmed, kakak kandung almarhum Ali Imron. Dan juga di samping beliau ada Mas Agung Handi. Siap, Bang. Yang merupakan kuasa hukum, Waalaikumsalam, kuasa hukum keluarga korban, berarti kuasa hukum dari almarhum Ali Imron. Betul. Lanjut, Mr. Ahmed. Berarti keluarga tidak bisa terima bahwa almarhum sekarang sudah tidak ada. Betul. Ya, jadi boleh saya sedikit cerita. Lanjut. Jadi awalnya itu saya pada tanggal malam Kamis ya, Lebaran kita tanggal 6 kan. Tanggal 5 sore itu saya dihubungi oleh salah satu anggota PPA, penyidik kan itu. Dari Polres Denpasar. Bu Natali namanya. Waktu itu saya saya diinformasikan bahwasanya adik saya sedang dalam masa penyidikan, yaitu kasusnya pencabulan. Kan itu. Terus pada waktu itu saya tanya ke Bu Natali langsung, mohon maaf izin Bu Natali, apakah betul si pelaku itu mengakui, kan gitu kan? Kalau dia benar-benar mengakui kesalahan dia dan dia kooperatif dengan kepolisian, intinya dia siap untuk melakukan proses lebih lanjut, ya silakan lanjutkan gitu. Yang jelas apalagi sebagai saya sendiri sebagai bisa dikatakan saya juga ngajar di pesantren sebagai guru, saya juga keluar masuk di Polres ataupun di rutan untuk sebagai seorang khotib atau pemberi tausiah ya, penceramah kan gitu. Kita tahu hal itu salah kan itu. Tetapi kalau ini ternyata adik saya dia bilang mengakui, ya udah dia mengakui berarti salah, dia siap mendapatkan konsekuensi, ya kita lakukan proses hukum yang berlaku. Lalu apa kata Ibu Natali itu? Ya, mengaku, Ali Imron ini mengaku sudah melakukan dia pencabulan. Dari Ibu Natali sendiri dia sampaikan ke saya mengakui melakukan hal tersebut. Kan itu. Sudah mengakui hal tersebut. Dan dia pun sudah siap menerima konsekuensi yang ada. Berarti kan saya anggap ini sangat luar biasa, Bang. Banyak kasus ini, Bang. Kasus kayak gini yang terjadi itu baik si pelaku itu tidak pernah mengakui. Mereka berbelit-belit. Ya. Inilah bagi saya pribadi, ini sangat luar biasa adik saya. Sebelum dikontak oleh pihak Polres Denpasar, Mr. Ahmed sudah pernah belum dihubungi oleh almarhum Ali Imron? Adik ya, statusnya adik. Ya, inilah yang jadi kendala. Jadi pada malam Lebaran, Lebaran, itu informasi saya dapat dari Bu Natali sebagai penyidik PPA itu kondisi dia masih hidup. Belum hidup, sorry maaf ya. Jadi kondisi itu sebenarnya dia sudah meninggal. Waktu dihubungi oleh pihak Polres Denpasar itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Okay. Karena saya dapat informasi adik meninggal itu adalah di malam Sabtu ketika saya berangkat dari Pekanbaru ke Bali, itu transit di Jakarta. Berarti itu di tanggal 6. Saya transit di Jakarta itu jam 7 malam, habis itu saya dikabarkan dapat informasi dari media sosial
Ternyata almarhum itu dengan inisial AI ya, itu dia dinyatakan meninggal dunia. Di situ saya sudah diam aja kan di situ. Sebelum saya pertanyaan lebih mendasar nih. Ya. AI ini masuk dalam ruang tahanan itu kapan? Ditangkap oleh polisi itu kapan? Kalau dari berkas yang kita lihat tanggal 3 ya. Tanggal 3 itu 3. dilakukan penangkapan. Tanggal 3 dilakukan penahanan. Betul. 3 Tanggal 3 ditangkap. 3 bulan apa? 3 bulan Juni. 3 bulan Juni ditangkap. Tanggal 4 masuk tahanan. Tanggal 4 masuk tahanan. Betul. Kemudian Mr. Ahmed dihubungi oleh pihak Polres Denpasar. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya. Hari Kamis. Berarti kurang lebih 2 hari 2 ya. hari. Setelah penangkapan, pengamanan, langsung ditelepon meninggal. Betul. Meninggal lah. Hanya saja dari Bu Natali tidak menyampaikan kalau itu adalah kondisi dia sudah meninggal kan gitu. Katanya sudah meninggal karena dari 4 ke 5 ini sudah 1 malam. Tuh, jadi Ibu Natali itu menelpon memberitahukan hanya memberitahukan penangkapan Ali Imron masih dalam tahapan penyidikan kasus tersebut. Tidak disebut sedikit pun bahwa AI ini sudah meninggal. Nah, itulah yang luar biasanya. Ya gitu. Jadi sesampai saya di Denpasar, Bali, baru di tanggal 7 itu hari Sabtu, Pak Kasat, Pak Loren bersama tim itu baru menyampaikan secara resmi ke saya sebagai kakak kandung korban. Kasat Reskrim Polres Denpasar ya? Ya betul, Pak Loren sahabat saya lupa itu kan. Itu. Jadi menyampaikan kronologinya dari awal, dari kronologi kejadian dia ketika di BAP, ketika di sidik kan gitu kan, sampai dia proses masuk ke dalam tahanan situ. Cuman yang kenapa gini Bang, mohon maaf nih Bang, saya tidak tahu kenapa saya menyampaikan ke Bu Natali, saya flashback sebentar ya. Gini, kenapa saya menyampaikan, ya udah Bu tahan saja kan gitu, tahan saja kalau dia sudah melakukan sebuah kesalahan, itu kita lanjutkan proses hukum kan gitu kan. Nah. Dari saya pribadi, adik ini punya life skill. Mohon maaf, adik ini bukan dia hanya sebagai mungkin mohon maaf ya, mungkin cuci motor atau apa. Tidak, dia punya life skill. Dia punya life skill di bidang otomotif, motor khususnya. Montir maksudnya? Montir. Oke. Iya. Dan dia pun pengalaman ini sudah lebih dari 20 tahun semenjak dia selesai dari STM pada waktu itu. Nah, bisa dibayangkan Bang, ketika saya tanya sendiri ke rekan-rekannya, ilmu kamu sama adik tinggian mana? Om, mohon maaf, Pak Ustadz, lebih tinggian adik. Adik saya maksudnya almarhum Imron. Kalau dari segi ilmuwan, dari segi ilmu, kan gitu. Berarti kan memang diakui betul anak ini mempunyai life skill di situ. Lah, yang menjadikan dasar kenapa saya untuk memproses lebih lanjut, Bang Reza. Saya keluar masuk pernah di waktu di LPK itu, di LPK, boleh sebutkan namanya? Tidak apa-apa. Oke, LPK Puspa itu kan. Di mana itu? Dia pusatnya di Jakarta. Oke. Kebayoran Lama kalau nggak salah. Itu Ibu Jumaher. Ya, saya juga terima kasih betul sama dia kan. Sudah pernah menjadi salah satu tentor di warga binaan. Saya pernah masuk di situ. Sebetulnya apa yang ingin Mr. Ahmed katakan? Ali Imron punya life skill di bidang otomotif. Lalu? Jadi gini Bang, memang ketika ini kan masih praduga tak bersalah kan kasusnya. Ketika memang sidang menetapkan dia itu sebagai tersangka, akhirnya terdakwa. Terus itu dia jatuhlah hukuman 10 tahun taruhlah gitu kan. Oke, bagi saya sebagai kakak, saya tahu bahwasanya warga binaan itu butuh life skill. Nah, disinilah memang jalan saya kepingin mengajak kalapas di mana dia ditempatkan untuk memanfaatkan adik saya. Alangkah luar biasanya dia bisa memberikan ilmu untuk warga binaan. Dengan kata lain, Mr. Ahmed ingin menyampaikan ke publik, posisinya adalah tidak melawan proses hukum. Bahkan seandainya Ali Imron pun nantinya dipidana penjara, ya silakan kalau memang terbukti. Betul. Tinggal lagi bagaimana kemudian program pembinaan terhadap Ali Imron. Betul sekali. Itulah yang ada di pikiran saya. Dan itu saya sampaikan kepada Pak Kasat, Pak Kapolres. Bahkan ada foto kami bersama. Itu kami saya sampaikan. Itu. Ya ini ya. Jadi itu planning saya gitu. Planning saya ketika dia masih hidup. Gitu. Mas Agung, terkait dengan pidananya, ini berarti pencabulan, betul ya? Betul, itu masuknya di Undang-Undang Perlindungan Anak, Bang. Untuk mereka, yang mereka sangkakan adalah pasal 82. Berapa orang korbannya? Korbannya 1 orang.
Dan baru kali ini? Atau sudah berulang kali? Baru kali ini. Tahu dari mana baru kali ini? Karena dari informasi dari teman-temannya almarhum itu, sebetulnya mereka juga tidak percaya. Percaya kalau almarhum melakukan ini, Bang. Nah, tapi memang dari keterangan dari Polres sendiri, almarhum mengakui seperti itu. Memang sempat bertemu dengan teman-teman almarhum? Sempat. Selama kita di Bali sama Mas Ahmed. Apa tujuan Mas Agung menemui teman-teman almarhum? Karena gini, Bang, mereka bersimpati. Mereka merasa kehilangan karena meninggalnya teman mereka yang sama sekali tidak mereka sangka. Secara getir saya tidak bisa ubah kalimatnya. Mereka bersimpati terhadap predator gitu? Seperti ini, Bang. Ya, seperti yang saya bilang tadi, keseharian dari almarhum ini sebetulnya tidak jauh dari hal-hal seperti itu. Tapi Mas Agung sendiri pada posisi benar bahwa almarhum sudah melakukan pencabulan itu. Saya sebetulnya gini, Bang, mungkin saya bisa sampaikan juga. Kita di kantor hukum kita juga kita sering mendampingi korban, Bang. Korban dalam artian korban pelecehan seksual, korban kekerasan seksual. Nah, jadi memang kita juga fokus di situ. Tapi dalam hal ini kan yang kita permasalahkan itu, yang kita ingin cari keadilan itu bukan tentang kasus pencabulan ini seperti itu, Bang. Nah, kalau itu seperti yang disampaikan Mas Ahmed tadi, nah itu dari tersangka sendiri gitu ya, dia sudah mengakui. Artinya dari keluarga proses hukum tidak masalah. Tapi yang kita keberatan, ya kenapa sampai terjadi di dalam sel tahanan itu dilakukan pengeroyokan oleh tahanan yang lain, sedangkan di situ sudah pasti ada petugas-petugas penjaga tahanan. Dan kita kupas satu persatu ya Mas Agung ya, Mr. Ahmed ya. Berarti saya seolah melihat di atas meja kita ini kan ada dua persoalan. Betul. Satu persoalan terkait dengan pidananya, yaitu pencabulan yang status terakhir apa sebelum meninggal? Status terakhir tersangka. Sudah tersangka. Ada pencabulan yang disangkakan dilakukan oleh saudara Ali Imron. Betul. Ya, itu satu hal. Betul. Persoalan yang kedua adalah terkait dengan meninggalnya Ali Imron semasa menjalani masa tahanan di ruang tahanan Polresta Denpasar. Betul. Kita kupas satu ya. Siap. Pertama, terkait dengan pidana pencabulannya. Bagaimana Mas Agung bisa, yang notabene kuasa hukum, bisa teryakinkan bahwa sudah terjadi pencabulan seksual itu? Dari penyidik sendiri, biasanya mereka dalam menetapkan seorang tersangka itu, minimal mereka punya dua alat bukti. Dua alat buktinya apa dalam kasus ini? Informasi yang kita dapatkan ya, Bang. Informasi itu yang pertama ada keterangan saksi, seperti itu. Saksinya siapa? Saksinya tentu saja korban dan keluarganya. Karena memang kronologisnya ini sedikit mungkin informasi yang kita himpun seperti itu, Bang. Nah, memang tertangkap tangan oleh kakak korban seperti itu ya. Tertangkap tangan. Betul. Jadi gini, Bang, sedikit saya sampaikan ya. Jadi yang saya dapat juga. Memang kalau tadi bahasa predator, mohon maaf nih, saya koreksi. Tidak tepat, karena gini, mohon maaf, kami keluarga besar, kami orang beragama itu. Predator itu apabila dia sering melakukan, mohon maaf nih, sekali lagi. Makanya saya sempat juga membaca istilah-istilah di media itu kan. Adik saya ini bukan predator itu loh. Predator itu dia sering melakukan lebih dari satu kali dan banyak korban. Dan Ali Imron tidak lebih dari satu kali? Dia sekali itu. Dari mana tahu bahwa cuma sekali? Saya dapat informasi adalah dari Bu Natal itu sendiri kan. Berapa kali itu, Bu? Ini dia pernah melakukan sekali. Yang tertangkap tangan itu? Ya, itu. Sebelum itu? Sebelum itu dia tidak pernah melakukan sekali. Hanya untuk ini ya. Kan sempat saya tanya gini, mohon maaf Bang, ini untuk kata-kata predator itu sendiri kan. Jadi ketika saya tanya Bu Natali, itu berapa kali terjadi Bu sama si korban? Ini dia pertama dulu katanya, pernah gitu kan. Pernah satu kali, terus ini yang kedua kalinya. Ini yang kedua kalinya? Kedua kalinya. Dengan korban yang sama? Dan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Bisa dibayangkan Bang. Kalau istilah predator itu semua orang disikat habis. Gitu. Dan orang yang sama. Dan itu pun sempat saya mengorek informasi bahwasanya tragedi ini terjadi dalam hitungan detik. Bayangkan Bang. Dan yang anehnya ini dari anak itu sendiri pun informasi saya dapat, mohon maaf nih, dia pun satu, tidak berpendidikan. Dia itu siapa maksudnya? Si cewek ini tadi, yang anak di bawah umur tadi. Dia sudah korban loh. Masihkah harus disebut-sebut bahwa dia tidak berpendidikan segala macam? Mohon maaf, ini informasi saya dapat. Kita clear aja. Kita clear aja. Ini yang terjadi di lapangan. Dia tidak berpendidikan karena dia tidak sekolah. Mohon maaf. Ketika seseorang punya pendidikan yang bagus,
mohon maaf ini jadi untuk bahan pertimbangan juga kan. Pendidikan yang bagus, dia pengawasan yang luar biasa. Apa mungkin terjadi kayak gini? Apalagi anak ini memang terjadi sebuah pembiaran. Dia sendiri pun kerja di, mohon maaf, di sebuah tempat. Bahkan dengar informasi juga salah satu bosnya juga pernah melakukan hal seperti itu. Terhadap dia juga? Terhadap dia, kayak gitu. Makanya saya bisa katakan bahwasanya anak ini, si perempuan ini sebenarnya itu bisa jadi salah satu kurangnya pengawasan dari keluarga. Mas Agung, kalau profil korban adalah seperti yang disampaikan oleh Mr. Ahmed ini, maka sesungguhnya apa yang ingin dikatakan oleh pihak keluarga ya? Dan Mas Agung adalah seakan-akan ini memang kita dijebak seperti itu. Ali Imron ini dijebak oleh ini dugaan ya. Dugaan dijebak oleh keluarga dari korban. Dengan tujuan? Kita tidak tahu, Bang, tujuannya apa. Kenapa bisa menduga bahwa ini sebuah jebakan? Karena memang keseharian Ali Imron itu tidak seperti itu. Keseharian anak itu? Keseharian anak itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang tidak baik, artinya. Ini transaksional atau tidak sebetulnya? Ada uang di sini antara Ali Imron almarhum dengan anak itu, ada peningkatan uang? Tidak ada. Pertemanan, pacaran? Tidak ada sama sekali. Jadi apa ini sebetulnya? Relasi antara Ali Imron ini dengan anak itu relasinya apa? Kalau tidak ada uang, kemungkinan besar memang mau sama mau seperti itu. Berarti pacaran? Tidak pacaran, tapi memang mau sama mau. Kita tidak dapat informasi. Ali Imron umurnya berapa? 35 tahun. Anak itu umur berapa? 13 tahun. Informasinya itu 13. Tapi izin Bang, saya menambahkan. Iya. Memang itu tadi kronologis yang memang kami dapatkan dari berbagai informasi seperti itu. Tapi dalam hukum kita sendiri memang yang namanya di bawah umur, apapun alasannya tidak dibenarkan. Namanya statutory rape. Betul. Kita boleh abai terhadap motif, terhadap latar belakang. Betul. Sudah terjadi, perbuatan tidak senonoh terhadap anak-anak. Betul. Dan itu kita mengakui. Tapi Mas Agung begini, tadi Mas Agung sudah menyebut bahwa untuk menetapkan seorang menjadi tersangka itu dibutuhkan 2 alat bukti. Betul, Pak. Alat bukti pertama apa? Alat bukti pertama adalah karena ini OTT kan, tertangkap tangan, berarti keterangan dari korban dan saksi. Alat bukti lain apa? Alat bukti lain pengakuan dari tersangka. Seperti itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya merasa dari penyidik terlalu dini untuk melakukan penetapan tersangka seperti itu, Bang. Harusnya dalam kasus seperti ini harusnya ada yang namanya keterangan ahli atau visum dan sebagainya yang bisa menguatkan alat bukti lainnya. Tapi kan sudah 2 alat bukti. Betul, tapi kan alangkah baiknya dalam kasus seperti ini biasanya memang harus ada visum seperti itu, Bang. Artinya begitu cepat terjadinya. Tanggal 2 tindak pidana pencabulan itu terjadi, tanggal 3 sudah ditangkap, dilakukan pemeriksaan, tanggal 4 ditahan. Ditahan itu perlu kami sampaikan, ditahan itu masuk tahanan berdasarkan keterangan dari Kasat itu sekitar jam 5 sore. Dan jam 9.35 itu sudah meninggal dunia. Jadi sangat cepat seperti itu, Bang. Sangat cepat sekali prosesnya. Baik, berarti persoalan pertama katakanlah tidak ada perdebatan ya, bahwa almarhum memang bahkan keluarga pun bisa menerima, kuasa hukum juga menyatakan kami menerima bahwa almarhum sudah melakukan pidana terhadap anak. Betul. Sekarang kita pindah ke isu kedua, bahwa almarhum meninggal di dalam ruang tahanan. Saya ke Mr. Ahmed dulu. Ini maaf nih ya, ini maaf betul. Boleh. Ini almarhum ini bekerja atau tidak sebetulnya? Dia bekerja. Di Bali. Di Bali bekerja. Apa pekerjaannya? Ya sebagai montir itu sendiri. Sebagai montir. Ya. Anak itu? Anak itu dia informasi saya dapat tidak jelas ya. Si perempuan ini ya tidak jelas. Yang jelas dia pun sama orang tua memang ada pembiaran. Dan ironisnya gini Bang, saya dapat informasi bahwasanya ketika adik saya masuk ke dalam Polresta, dia sumbar ke warga. Oh, saya sudah bisa memasukkan Ali ke dalam penjara. Kata siapa itu? Orang tuanya sendiri, ke warga. Bisa diambil lagi kesimpulan. Secara logika ini aib keluarga kok dia bisa sumbar. Saya bisa masukkan tuh orang tuh masuk ke Polres tuh. Saya masukkan dia ke penjara. Nggak tahu apa yang terjadi. Ini yang bisa ini. Dan terjadi kejadian juga pada waktu itu adik sudah di dalam, kamar dia dibobol.
kamar dia dibobol, barang di dalam ada yang hilang. Motor adik saya sempat disembunyikan oleh bapaknya si pelapor. Baik, kemudian almarhum ditangkap oleh polisi. Ya, betul. Langsung dimasukkan ke ruang tahanan. Ya. Diperiksa dulu, Bang. Diperiksa dulu. Diperiksa dulu, habis itu di ruang tahanan. Tidak ada komunikasi dengan keluarga? Tidak ada, di saya pribadi ya. Di saya tidak ada. Dengan anggota keluarga yang lain? Mungkin sama adik saya mungkin. Adik saya kandung yang di Semarang. Itu kan. Ketika kemarin saya sampai di rumah juga nyatakan sempat dia video call sebentar. Apa kata Ali Imran? Kalau dia memang kena kasus. Dia bilang kalau posisi almarhum ada di Polrestabes, terus sedang menjalani proses karena melakukan tindak itu tadi, pencabulan itu tadi. Tidak diceritakan pada saat video call itu, entah ada kekerasan atau apapun segala macam. Tidak. Dari aparat, dari penyidik tidak ada kekerasan. Dari aparat sendiri menyampaikan ke saya di hari Sabtu itu, saya masih ingat betul, bahwasanya memang dia menjalankan sesuai SOP gitu loh. Memang dalam keadaan fisik sehat, bahkan ketika masuk sel sendiri itu pun dalam keadaan sehat, ada CCTV dan sebagainya kan. Nah itu dalam keadaan sehat. Entah kenapa kalau terjadi langsung di dalam. Cuman gini, kami dari keluarga besar ya, sempat saya ngobrol juga dengan abang itu. Yang kami khawatirkan tuh ada indikasi lain. Yaitu? Mohon maaf nih, mungkin ada kontak dari luar ke dalam rutan itu sendiri, lapas itu sendiri juga kita tidak tahu. Karena secara logika dalam hitungan detik nyawa melayang. Dalam hitungan detik? Iya kan, dia gini. Hanya beberapa jam. Beberapa jam. Kalau hasil otopsi kemarin kan ada jamnya kan. Kan gini. Dia masuk ke situ, taruhlah dibantai habis, ya kan. Tanggal 3 masuk, tanggal 4 sudah dinyatakan sudah tidak ada. Ya, bisa dianggap lah Bang. Dan yang lebih ironisnya ini, dia dicampur dengan tahanan lain yang totalnya kurang lebih berapa kemarin? 143. 113. Dalam satu sel. Dalam satu sel, Bang, bisa bayangkan. Tapi begini, itu situasi yang memprihatinkan memang. Namun sejumlah tamu kami di sini mengatakan, ya itulah situasi pemenjaraan di Indonesia. Overcrowded. Jumlah penghuni jauh melebihi kapasitas ruangan yang tersedia. Betul. Itu. Dan di sisi lain juga ya mungkin karena kemarin Pak Kasih juga menyampaikan salah satu kelalaian kami Ustadz gitu kan. Kelalaian dan mati dari pihak sana pun mengakui. Dan mati kan kayak itu. Mas Agung, kan, gitu. Ini barusan Mr. Ahmed mengatakan jangan-jangan ada kontak dari luar, maksudnya bagaimana ya? Dan kuasa hukum pernah melakukan penelusuran. Keluarga memang sempat diskusi kepada kami, yaitu tadi karena memang keluarga korban sampai hari ini belum percaya kalau tersangka atau almarhum ini melakukan hal itu seperti itu. Itu apa maksudnya? Melakukan pencabulan itu. Keluarga masih belum percaya. Belum percaya. Juga masih belum percaya. Tapi memang karena telah ada pengakuan dari tersangka sendiri ya kita tidak bisa. Sempat tidak ditanya ke penyidik. Itu pengakuan keluarnya bagaimana caranya? Maaf kata begini ya. Saya tidak spesifik bicara kasus ini, tetapi perilaku abusif personil kepolisian dalam proses pemeriksaan di kantor polisi itu tanda petik sudah diakui sebagaimana yang ada dalam kode etik Polri. Di dalam kode etik Polri itu tercantum salah satu pasalnya adalah personil tidak boleh melakukan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan sejenisnya terhadap orang yang menjadi pemeriksaan. Mereka saya tafsirkan kita terbuka ruang diskusi untuk memastikan apakah yang dialami oleh seorang terperiksa itu adalah hasil interogasi yang katakanlah humanis, ataukah justru proses interogasinya abusif. Nah dalam kasus ini, kalau menurut kacamata Mas Agung, selaku kuasa hukum, praktisi di bidang hukum, ini meninggalnya karena apa? Itu sebetulnya masih menjadi pertanyaan kami juga Bang. Dalam artian, berdasarkan yang tadi saya sampaikan, pengakuan dari tersangka itu, nah kita hari ini itu kita bersurat. Bersurat ke Polres untuk meminta BAP tersangka. Mana suratnya? Boleh nggak saya ditunjukkan? Suratnya sudah dikirim ke sana. Dikirim ke sana, ada kopinya? Bang. Kopinya ada tapi soft file, dalam bentuk soft file. Oh, ini yang ini Sobat Madilog, di meja saya ada sejumlah surat. Tidak ada di sini surat yang ditujukan kepada Polresta Denpasar, tidak ada. Betul, karena surat itu baru kita sampaikan hari ini, Bang. Oh, kalau ini kepada Kapolda Bali? Ini sebelumnya kita juga bersurat ke Kapolda Bali. Isinya apa ini? Yang pada intinya kita minta kasus ini diusut tuntas. Kita minta diusut tuntas, siapapun yang terlibat, baik itu dari
tahanan ataupun oknum kepolisian harus diproses hukum seperti itu. Kita mundur satu langkah nih Mas Agung, terkait dengan hasil visum. Kalau kuasa hukum sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit kan? Sudah. Sehingga didapat surat ini. Betul, ya. Bang. Oh ya, saya harus berikan disclaimer dulu. Ini Sobat Madilog, sebetulnya dari pihak Forum Keadilan sudah mencoba kontak ke Polresta Denpasar. Tetapi ternyata jangankan ditolak, direspon pun tidak. Itu keterangan yang saya peroleh dari redaksi. Jadi kami menyesalkan, karena sebetulnya di ruang diskusi Madilog ini, Polresta Denpasar juga bisa menyampaikan penjelasan dari sisi mereka, tapi sayang tidak merespon. Kembali ke Mas Agung, setelah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit, terjelaskan bahwa almarhum meninggal karena? Jadi seperti ini Bang, surat ini keluar itu sekitar itu pada tanggal 4 Juni. 4 Juni jam 9.35 ya. Di sini meninggal dunia jam 9.35. Ya, nah, malam. Kemudian dari Rumah Sakit Bayangkara ini, jenazah itu dipindahkan ke Rumah Sakit Sanglah. Nah, di Sanglah diterima, itu berdasarkan keterangan dari pihak Sanglah itu sekitar jam 2.45. Nah, sampai dini saat hari, betul, sampai saat itu ini adalah surat hanya menerangkan tentang kematian, bukan penyebab kematian seperti itu, Bang. Dan kita belum tahu meninggalnya itu sebetulnya jam berapa, belum tahu. Sampai hari ini nih saat kita ngobrol belum ada informasi lebih lanjut. Nah, oleh karena itu kita minta otopsi gitu, Bang. Minta otopsi dengan tujuan supaya kita tahu kira-kira meninggalnya ini jam berapa. Memang ini dinyatakan meninggal jam segini. Tapi kan kita nggak tahu meninggalnya di Polres atau meninggalnya di ambulan. Kan kita belum tahu gitu, Bang. Ini tanggal 4. Nah, sementara otopsi itu dilakukan di tanggal 9. Kemarin. Otopsinya baru dilakukan tanggal 9. Iya, betul Bang. Karena menunggu keluarga juga. Nah, waktu keluarga datang ke Denpasar, itu tanggal berapa, Mas Agung? Tanggal 7. Tanggal 7, jadi 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Mr. Ahmed atau keluarga sempat melihat jenazah? Saya membawa jenazah sendiri. Tapi sempat melihat? Ya, sempat melihat. Maksud saya, jenazah itu tidak dimasukkan ke dalam peti jenazah, lalu dikunci? Tidak? Belum. Jadi gini, Bang. Tanggal 7 saya tiba di Polresta Denpasar itu kan bersama tim dari ini dari kepolisian itu menyampaikan kronologi kan gitu. Akhirnya dari Pak Kasat sendiri menyampaikan gimana tindakan keluarga Mas Ahmed ini, Mr. Ahmed, Pak Ustadz sebagai kakak kandung. Lakukan otopsi. Saya langsung sampaikan gitu. Otopsi Pak. Biar lebih jelas, biar real kapan terjadinya dan apa aja yang terjadi di almarhum. Ya, apa penyebab kematian almarhum? Ya, apa penyebab? Itu disampaikan ke siapa? Langsung Pak Kasat. Saya sampaikan ke Pak Kasat bersama tim. Tim beliau waktu itu kan. Tim beliau. Mas Agung mendampingi itu. Ada fotonya Bang. Kita coba lihat. Coba perlihatkan ke saya. Mana setelah selesai otopsi kita masuk ke dalam sebuah ruangan. Itu di situ lengkap. Ada dokter forensik, ada penyidik dan ada perwakilan dari kita. Nah, ini Bang. Ini adalah momen ketika keluarga untuk pertama kalinya setiba di Denpasar bertemu dengan pihak Polresta. Bukan Bang. Ini waktu otopsi. Bang. Yang otopsi pertama kali ketemu izin ini di sini. Ini ketemu siapa ini? Ini saya ketemu langsung sama Pak Kapolres. Ini ketemu Pak Kapolres. Jadi ketika saya disambut betul luar biasa sambutannya, saya apresiasi. Positif lah ya? Ya, positif. Saya apresiasi ke Pak Kasat, Pak Kapolres dan jajarannya itu. Jadi kronologi diceritakan saya di ruangan beliau, di ruangan Pak Kasat waktu itu. Ya, selesai permintaan saya sebagai perwakilan keluarga untuk otopsi, akhirnya Pak Kapolres juga menyampaikan ingin ketemu saya. Ya, alhamdulillah akhirnya kami berjumpa di ruangan beliau bersama tim. Dan ini ada foto mana tadi? Mohon maaf ketika bersama Pak Kapolres. Ini bosnya dia tempat kerja. Yang berbaju berjaket, berjas biru ini. Ya, jas biru ini. Dan ini salah satu juga murid saya juga dulu waktu di Pare, bukan dia di sana di Bali, dan ternyata dia teman dekat adik saya. Oke. Gitu. Baik, Mas Agung kembali Mas. Siap. Apa perbincangan pada foto ini Mas? Dokumentasi sesaat sebelum presentasi hasil otopsi. Betul Bang. Jadi pada intinya ini di ruangan ini setelah selesai otopsi sekitar 2 jam. Ini dokter forensik mengundang kita ke dalam sebuah ruangan untuk presentasi. Jenazah masih di rumah sakit? Jenazah masih di rumah sakit. Ini tanggal 9. Oke. Ya, tanggal 9 kita dijelaskan ada foto-foto identifikasi, kemudian
dijelaskan kira-kira meninggalnya kapan. Tadi saya sampaikan kan sampai di Sangla itu sekitar 2.45 pagi gitu, Ya, Bang. dini hari itu. Nah, kemudian dari dokter menyimpulkan kemungkinan besar meninggalnya ini 8 jam sebelum jam 2.45. Berarti bisa tarik mundur sekitar jam 7 malam, jam 7 sore itu, Bang. Kurang lebih. Jadi sangat cepat sekali. Jam 5 keterangan kasat masuk sel, bayangin jam 7 sudah meninggal. Kemudian ditemukan di kamar mandi ya. Ya, itu tergeletak sekitar ya setengah 9 lah. Setengah 9 Yang jam menemukan 9. di kamar mandi siapa? Laporan daripada tahanan. Tahanan melaporkan ke petugas. Mengatakan bahwa ini ada orang meninggal Ya. di kamar di sel Ya, kami gitu. belum mengatakan meninggal. Pada saat itu klaim dari Polres juga masih ada nafasnya gitu, Bang. Masih bernapas. Oke. Iya. Lalu kan kita tidak tahu. Ini kan memang berdasarkan hasil otopsi. Gini, waktu ditemukan di kamar mandi dalam kondisi masih bernapas itu tadi. Iya. Apa respon dari pihak Polres? Dari Polres langsung membawa almarhum ini ke Rumah Sakit Bayangkara itu, Bang. Untuk tindak lanjut ya. Tindak lanjut. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya, dikeluarkanlah surat keterangan kematian jam sekitar 21.36. Oke. Dinyatakan meninggal dari Bayangkara. Lalu keluarga lewat kuasa hukum meminta dilakukan otopsi. Betul. Kita kan kontak dengan Mas Ahmed, ini gimana? Ya kita sarankan Mas Ahmed harus segera otopsi. Kebetulan kita juga satu pemikiran, dari keluarga juga demikian. Gitu, Bang. Minta otopsi supaya jelas, seperti itu. Penyebabnya apa dan kapan. Permintaan itu disampaikan secara tertulis? Permintaan itu langsung disampaikan Mas Ahmed pada saat tanggal 7. Ya, tanggal 7 itu. Ketemu pertama kali dengan pihak Polres, ada Kasat, ada Kapolres di situ. Setuju, Kapolres, Kasat setuju. Dan kebetulannya mereka juga memang sudah menyiapkan, Bang. Mereka juga sudah menyiapkan akan dilakukan otopsi. Seperti itu. Jadi ya ini semua. Artinya reaksi atau respon dari pihak Polres bagus lah ya? Bagus. Profesional lah ya? Profesional. Kita apresiasi. Saya apresiasi, ini luar biasa. Karena ketika tahu diindikasi anak ini meninggal, langsung olah TKP. Kebetulan kan orang di dalam sel semua. Jadi keterangan dari Pak Kasat itu dari CCTV dia periksa semua gitu kan. CCTV siapa pelakunya, siapa yang megang, siapa ini. Memang dia dipegang, nggak bisa. Ada rekaman CCTV-nya itu? Itu dari kepolisian sana. Oh, yang dikatakan oleh Mr. Ahmed barusan itu kata polisi demikian. Keterangan. Dari Pak Kasat keterangan. Tapi dari pihak keluarga ataupun kuasa hukum belum pernah lihat rekaman itu? Belum pernah. Oke, kita kembali ke otopsi dulu ya, Mbak. Siap. Sudahlah diotopsi. Sudah. Lalu dijelaskan kepada keluarga, kepada kuasa hukum. Apa berarti penyebab kematiannya? Ini saya sedikit cerita ya, Bang ya. Maksudnya sedikit saja, mohon izin. Kenapa sedikit? Karena itu kan memang kepentingan untuk penyidikan. Begitu, Bang. Baik. Jadi apa yang kita lihat memang hasil otopsi itu pro justisia. Ya, betul. Hasil otopsi itu menggambarkan, memperlihatkan kalau memang dari luar itu banyak luka lebam seperti itu, Bang. Dari luar. Kemudian di dalamnya tulang-tulang banyak yang patah. Oh ya? Tulang rusuknya patah? Tulang rusuk patah. Ini penjelasan lisan? Atau ada laporan? Penjelasan lisan dan ada fotonya, Bang. Ada foto. Ada gambar. Nah, tapi ya itu, fotonya memang sempat kita minta foto-foto luar saja ke Pak Kasat. Tapi memang karena ini memang untuk kepentingan penyidikan, mereka belum bisa kasih. Belum bisa ya? Belum bisa kasih. Tapi kapanpun keluarga, kuasa hukum mau melihat, silahkan datang ke kantor kami perlihatkan seperti itu. Nah, jadi hasilnya tadi seperti itu, tulang-tulang dalamnya banyak yang patah seperti itu. Pendarahan luar biasa, lebih dari 800 cc. Dan hati, Bang. Hatinya itu hancur. Sobek. Hatinya sobek. Itu kami lihat langsung dari foto yang dipresentasikan. Di foto itu terlihat betapa parahnya cedera yang dialami. Betapa parahnya. Nah, betapa parahnya. Oke. Penyebab kematian sepertinya paling tidak dari kacamata awam kita terjawab nih ya. Ya, itu. Pertanyaan yang muncul berikutnya, siapa gerangan yang melakukan kekerasan sedemikian dahsyat terhadap almarhum? Nah, ini berdasarkan keterangan lagi nih, Bang. Keterangan dari pihak Polres. Ketika terjadi pengeroyokan itu di tanggal 4, setelah itu tanggal 5-nya mereka langsung melakukan rekonstruksi. Tanggal 5 itu juga menurut keterangan dari Polres langsung ditetapkan 6 tersangka dari tahanan. Para tahanan. Ada tahanan 6 tersangka, kemudian 3 orang dari penjaga tahanan Patsus penempatan khusus 30 hari di Polda Bali.
Itu yang kami dapatkan informasinya. 3 orang personil itu di Patsus. Kenapa? Karena mereka lalai. Lalai? Lalai dalam hal pengawasan. Harusnya itu sore hari, Bang. Logikanya sore hari itu masih rame. Harusnya ada suara di dalam pengeroyokan, penganiayaan. Harusnya mereka tahu. Tapi hal itu memang juga diakui sama Polres. Kami lalai. Diakui sama mereka. Sebentar. Lalai itu berarti 3 orang ya, 3 orang. Ya, 3 orang. 3 orang personil itu tidak tahu, tidak dengar, atau tidak peduli. Nah inilah. Bisa dibilang semuanya tidak dengar, tidak tahu juga, tidak peduli juga. Dan tidak peduli juga. Kami rasa. Karena menurut saya bobot pertanggungjawabannya kan akan berbeda. Betul. Kalau saya sayang sekali tidak punya gambaran ini denah ruang tahanan itu seperti apa, posisi 3 orang penjaga itu di mana. Pernah tidak masuk ke ruang tahanan? Pernah Bang. Yang saya tahu, yang namanya penjaga tahanan pasti penglihatan mereka ke ruang tahanan, Bang. Jadi tidak mungkin mereka tidak tahu. Dan ini juga berlaku di Polres Denpasar. Berlaku. Mas Agung yakin bahwa semestinya 3 orang personil Polres tersebut berada pada posisi melihat ke dalam ruang tahanan. Harusnya seperti itu. Tapi ini kan dalam ini Bang, pemeriksaan. Mereka masih dalam kita pemeriksaan. Bicara ruangan nih ya, denah ruangan. Andai kan ini ruang tahanan, maka posisi 3 orang polisi itu di mana? Ya mereka menghadap, penglihatan mereka sudah pasti menghadap ke tahanan seperti itu. Pasti itu. Sudah pasti. Sudah seharusnya seperti itu. Kursinya, tempat duduknya berada pada posisi yang memungkinkan atau bahkan memastikan mereka akan bisa melihat situasi di dalam ruang tahanan. Betul. Tapi untuk lebih jelasnya kan saat ini sedang pemeriksaan. Posisi mereka di mana pada saat itu kita juga belum dapat informasi. Apakah memang di situ duduk atau memang sedang ada di luar dan sebagainya kan seperti itu, Bang. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti mereka lalai dan melakukan pembiaran. Yang harusnya ketika tahanan masuk gitu kan, mereka itu harusnya melakukan yang namanya pengecekan kesehatan yang pasti pertama, Bang, pengecekan kesehatan. Kemudian pastikan, apalagi ini kasusnya, ya kita tahu lah, Bang ya. Kita tahu ini kasus pencabulan seperti ini di Indonesia ya. Nah biasanya jadi sasaran di dalam sel. Yang tadi saya bilang, kastanya di bawah kan? Jadi sasaran. Itu kita juga menyadari, Bang. Walaupun itu tidak benar. Itu tidak dibenarkan. Tapi realitasnya ada seperti itu. Makanya yang saya permasalahkan, kenapa tidak ada mitigasi? Dalam artian sudah tahu ini merupakan tersangka pencabulan seperti itu, harusnya setidaknya mereka pisah terlebih dahulu untuk mitigasi supaya tidak terjadi. Tapi ya dari situ saja mereka mungkin sudah ini. Mereka itu siapa sebetulnya? Dari petugas maksud saya, dari Polres. Harusnya mitigasi. Itu yang saya sayangkan juga, Bang. Karena pelaku-pelaku pidana semacam ini kan rentan menjadi korban kekerasan ya. Betul. Jadi untuk kepentingan proses penegakan hukum itu sendiri, sepatutnya mereka dipisah gitu. Sepatutnya dipisah untuk hal-hal yang kasus-kasus seperti inilah, seperti itu, Bang. Lalu apa perkataan Polres terkait dengan 3 orang personil dan 6 orang tahanan? Mereka akan usut tuntas. Tapi kan lagi-lagi itu hanya perkataan, Bang, hanya statement. Oleh karenanya kami dari keluarga korban dan kuasa, ya kita ingin mengawal, betul tidak perkataan mereka ini? Betul tidak betul-betul diusut sampai tuntas? Bentuk mengawalnya seperti apa? Ya kita bersinergi, Bang, bersinergi dengan beberapa instansi, misalnya dari Komnas HAM, karena ini sudah masuk pelanggaran HAM berat, Bang Reza. Nah, pelanggaran HAM berat itu ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, ini merupakan pelanggaran HAM berat, yang harusnya setiap orang berhak untuk hidup dan tidak disiksa. Nah, itu bunyinya seperti itu. Oleh karenanya kita dari keluarga klaim ini merupakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh para pelaku. Seperti itu. Dan pelaku dalam pengeroyokan pelaku ini dalam pengeroyokan sebatas 6 orang tahanan saja atau termasuk 3 orang personil itu tadi? Sampai saat ini itu perlakuannya berbeda. Dalam artian seperti ini, Bang. Yang 6 orang ini merupakan pelaku pengeroyokan langsung. Sedangkan yang 3 orang dari petugas ini
mereka lalai dalam artian tidak melakukan, tapi memang harusnya fungsi pengawasannya di mereka tapi tidak jalan. Nah itu. Kendati menurut saya, kan barusan Mas Agung menyebutnya sebagai pelanggaran HAM berat ya. Iya. Nah saya tidak ingin kemudian status itu dikecilkan maknanya oleh munculnya narasi kelalaian petugas. Iya. Karena sangat tidak sebanding. Betul. Karena itu menurut saya memang perlu dipastikan ini kelalaiannya itu karena apa gitu. Karena memang tidak tahu, misalnya tidak terdengar apapun, tidak terlihat apapun, atau terdengar terlihat tapi pada dasarnya petugas tidak peduli. Itu kan lain lagi bobotnya kan. Betul Bang. Nah lalu keluarlah surat ini Mas Agung ya. Iya. Apa ini suratnya Mas? Kepada Kapolda Bali. Ini pada intinya ini suratnya tentang permohonan perlindungan hukum atas korban pengeroyokan menyebabkan kematian yang terjadi di dalam tahanan Polres Denpasar. Tahan dulu sebentar. Ya. Korban pun sudah meninggal, almarhumnya sudah meninggal. Sudah meninggal. Pihak keluarga juga sudah, walaupun sedih, walaupun berat hati, tapi menerima kenyataan bahwa Betul. Ali Imron sudah tidak ada. Betul. Masihkah harus dipanjang-panjangkan begini urusan? Seperti ini Bang. Memang keluarga menerima yang namanya takdir seperti itu ya. Tapi tidak seperti ini juga takdirnya Bang. Dalam artian ini meninggalnya karena memang sedang berada di dalam rumah tahanan Polres. Yang harusnya rumah tahanan itu kita tahu merupakan tempat yang aman. Di mana lagi Bang tempat yang aman selain di kepolisian seperti itu. Mereka sebagai pengaman, pengayom dan sebagainya. Malah terjadi pengeroyokan yang dibiarkan seperti ini. Nah itu, oleh karena itu kami bersurat kepada Pak Kapolda secara resmi dengan beberapa tembusan. Kami ingin meminta pertanggungjawaban seperti itu Bang. Pertanggungjawaban dalam artian keadilan untuk korban. Keadilan seperti apa? Kita ingin para pelaku yang tadi saya sampaikan, yang sudah menghilangkan nyawa korban ini, memang harus diberikan hukuman yang setimpal seperti itu. Mereka sudah ada kasus lain Bang. Mereka juga tersangka di kasus ada narkotika, ada juga yang kasus pengeroyokan seperti itu. Lalu mereka melakukan tindak pidana lagi di dalam tahanan. Itu luar biasa menurut saya Bang. Pidana yang keduanya justru dilakukan di dalam polisi. Tahanan, di kantor polisi. Oleh karenanya ini benar-benar dari keluarga kita ingin ini diusut tuntas, pelaku dihukum seberat-beratnya karena luar biasa kejamnya kita melihat hasil otopsi itu Bang. Luar biasa. Tiba-tiba Mas Agung, Mr. Ahmed, saya terkenang salah seorang tamu saya di sini. Saya pernah bertanya ke dia mantan napi ya. Saya pernah tanya, mana lebih berat? Kehidupan di ruang tahanan kantor polisi atau kehidupan di lapas? Saya kaget luar biasa ketika tamu saya ini mengatakan jauh lebih berat kehidupan di dalam ruang tahanan kepolisian. Berarti situasinya sangat luar biasa. Terkonfirmasi nih oleh kedatangan Mas Agung dan Mr. Ahmed betapa buruknya situasi di dalam ruang tahanan kepolisian. Parah ya kondisinya. Parah sekali Bang. Lantas surat dikirim tanggal 10. Surat dikirim tanggal 10. Kemarin kita tracking sudah sampai semua alamat. Ke alamat tujuan. Alamat tujuan kemana aja? Alamat tujuan mohon izin ini kami sampaikan Bang. Iya. Ada beberapa tembusan yang berkaitan dengan apa yang kami yakin dan kami harapkan bisa membantu kami untuk mengungkap ini semuanya. Dibacakan bisa tolong Mas? Ya, siap. Kemana aja itu tembusannya? Ini surat dikirim ke? Surat kita kirim resmi ke Kapolda Bali. Perihal permohonan perlindungan hukum untuk korban dalam hal pengeroyokan yang menyebabkan kematian ini. Kemudian untuk tembusannya kita sampaikan ke Bapak Presiden, kemudian ada ke Menko Hukum, HAM, Menteri Hukum, Menteri HAM, Ketua Komisi 3 DPR RI, Ketua Komnas HAM RI, Ketua LPSK RI, Ketua Kompolnas, Kapolri, Kabareskrim, Kadif Propam, dan Kabid Propam Polda Bali. Total ada berapa itu? Total ada 12 Bang. 12. Dan ini sudah sampai semua. Tahu dari mana sudah sampai semua? Kita tracking, karena kita akan kirim lewat pos. Jadi kita bisa cek semua Jang. Artinya sudah sampai semua itu pengertiannya bahwa kurir sudah mengantarkan sudah mengantar dan sudah diterima. Sudah diterima. Sebetulnya sederhana Bang Reza.
Kita hanya ingin transparansi, Bang. Ini transparan. Jadi kita minta apa dalam artian ke Polres Denpasar, sampaikan ke kita. Kita minta, kita butuh ini. Tolong sampaikan ke kita. Apa yang saya bisa pahami, Mas Agung, Mr. Ahmed? Kenapa dari pihak kuasa hukum sampai harus berkirim surat ke 13 institusi? Jadi gini Bang Reza. Kenapa sampai 13 itu kirimin surat? Jadi gini, awal mula itu kan sebelum jenazah saya terima, itu saya sudah punya feeling. Ini kalau saya terima adik ini dan akhirnya saya bawa ke Semarang ya, habis dikebumikan, pasti banyak berkas-berkas yang tertunda. Dan itu memang terbukti. Gitu loh. Nah itu terbukti gitu loh. Nah, itu feeling saya ya. Feeling saya menyatakan seperti itu. Sampai, mohon maaf, Senin itu memang kalau dalam hukum Islam itu kan segera mungkin untuk dimakamkan. Tapi dalam tanda kutip besar, ini ada kasus pembunuhan itu. Dan ini proses hukum kan gitu kan. Kenapa punya intuisi ini bakal terjadi keterlambatan dan seterusnya? Saya tidak tahu kenapa ya. Jadi dari awal itu saya sudah guessing saya. Dibisik kuasa hukum? Apa? Dibisiki kuasa hukum? Tidak. Dia malah saya share ke dia, ini loh, bahkan saya sampaikan ke dia, saya tidak mau terima jenazah sebelum berkas yang saya minta selesai semua. Sampai kebutuhan saya untuk buat BAP, untuk terima, intinya gitu, apa kebutuhan surat-surat yang dibutuhkan, mungkin jenazah, akte dan sebagainya kan, gitu kan, surat-surat itu, ataupun BAP-nya seperti apa, saya juga mau lihat kan gitu, surat otopsinya seperti apa kan gitu. Nah, dan sampai ngomong-ngomong hasil otopsi tidak pernah dilihat kan? Secara tertulis tidak pernah diperlihatkan. Belum. Kemarin sempat kita mintakan, tapi dari Polres mereka mengatakan kami akan berikan tapi dalam bentuk SP2HP. Tapi seperti itu. Tapi belum diberikan sampai SP2HP sampai sekarang juga belum. Sampai sekarang belum diberikan. Karena keterangannya kan dari beliau ini Pak Kasat sendiri, karena berkas sudah ada di Pak Kapolres kan itu, tinggal tanda tangan. Tapi beliau kan butuh cek lagi mana yang kesalahan-kesalahan, mungkin ada keliruan ngetik dan sebagainya. Kemarin aja waktu BAP ngetik nama saya sampai keliru 4 kali. Bisa jadi. Nah inilah supaya lebih teliti lagi kan. Kami tinggal tunggu proses itu. Nggak jadi masalah kan itu. Jadi gini, memang dari saya pribadi punya feeling ketika ini jenazah saya terima di hari Senin itu juga, itu saya bawa pulang. Saya yakin loh ini akan mungkin akan muncul atau di ini setelah nanti. Entah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi baru diproses kayak gitu. Apalagi mereka-mereka ini yang melakukan pengeroyokan kasusnya narkoba. Kalau kita kembali flashback, narkoba lebih kejam daripada ini pelecehan. Dia lebih banyak menyesatkan anak-anak. Korbannya pencurian dan sebagainya lebih sesat lagi. Tapi saya tidak melihat di situ. Yang saya maksud adalah, tolong kalau bisa ini, mohon maaf, ini mencoreng nama baik dari kepolisian. Loh, iya bang, terjadi hal itu di kepolisian. Kita sebagai penegak hukum, apalagi saya, mohon maaf, hubungan saya ketika direngatkan, saya juga bagaimana relasi saya ke instansi kepolisian ini baik gitu. Apalagi saya juga mengisi tausiah di sana, di rutan sebagai khotib dan sebagainya. Berarti kan saya punya ikatan keluarga itu. Ibarat ini rumah saya juga gitu. Kok bisa terjadi seperti ini kan gitu. Jangan sampai kasus ini terjadi lagi. Betul. Itu yang dari saya pribadi harapan. Oke. Mas Agung, siap. Sudah hari ini kita ngobrol di tanggal 16. Berarti sudah 1 pekan ya? Sudah 1 pekan. Sudah 1 pekan sejak kuasa hukum berkirim surat kepada Kapolda dan sekian belas tembusan. Betul. Sudah ada tanggapan? Belum ada. Sampai saat ini belum ada. Dari Kapolda belum? Belum ada. Dari seluruh lembaga negara yang ditembuskan? Belum ada. Dari kementerian? Belum ada. Sama ke kami belum ada, Bang Reza. Tapi mungkin dari pihak sana nembusi seperti Bang Reza, konfirm ke pihak Polresta. Mungkin kan itu pasti sudah ada. Cuma kan, tahu pasti. Mungkin ya. Kita kan tebakan kan. Kan nggak salah dong, guessing kan gitu. Nah, apalagi. Tapi yang sepanjang kuasa hukum ataupun keluarga ketahui. Langsung ketahui. Konfirmasi. Belum ada sama sekali. Konfirmasi ke PH atau ke keluarga belum ada. Untuk konfirmasi belum. Tapi kita positif aja bang. Mungkin karena kemarin hari Sabtu Minggu ya. Ini hari Senin. Mungkinan sampainya surat di hari Jumat. Ya kita hargai itulah. Kami tetap apresiasi bang. Dalam hal gini bang. Kenapa kita melakukan surat menyurat gitu? Indonesia ini negara hukum, ya kan gitu. Mungkin secara lisan ini bisa jadikan A sampai Z, oke lah, ini dilakukan proses sebagainya. Bagaimanapun kita juga butuh tertulis.
Ya ini yang saya pelajari ketika di organisasi ya. Iya. Jadi butuh apa itu bisa katakan barang bukti kan? Penyikapan resmi. Penyikapan Betul, resmi. Nah inilah yang kami lakukan. Mungkin mohon maaf nih. Mungkin kalau terjadi di mohon maaf salah satu anggota atau keluarga yang mereka mohon maaf minim tidak mengetahui hukum. Mungkin bagi dia terima udah selesai gitu. Tapi bagi kami kita ini Indonesia negara hukum man. Segala sesuatu dilindungi hukum. Bahkan kita sendiri ketika mengetik nama sendiri ada memanggil membuli pun itu kena hukum kan gitu. Jadi bukan maksud hati ingin membuat repot, bukan begitu kan? Bukan, mohon maaf. Mohon maaf Bang Reza. Dalam prinsip saya tidak menuntut hukum. Tetapi pingin menegakkan hukum. Bahasa beda ya. Kalau menuntut berarti ada sesuatu yang dia harapkan karena dia tidak terima. Tapi menegakkan itu bagaimana hukum ini bisa proses sesuai dengan logo dia. Hukum itu kan dia ditutup kedua matanya, dia tidak memandang, dia seimbang kan gitu. Yang dinantikan apa oleh keluarga lewat kuasa hukum? 6 orang tahanan yang diduga sudah melakukan penganiayaan itu sepatutnya diapakan? Jadi gini Bang, 6 orang ini kan baru keterangan Bang. Kita belum tahu apakah bertambah dan sebagainya. Terus sudah pernah ketemu mereka? Belum sama sekali. Kita juga minta akses, kita juga bersurat. Sudah kita kirim, nanti kita juga punya tim kuasa hukum di Denpasar Bang. Jadi kalau sudah diberikan akses, kita akan temui dari beberapa tahanan itu. Yang kita nggak mau gini Bang, kita nggak mau jangan sampai salah sangka. Jangan sampai tersangkanya, misal katakanlah 11 orang, 12 orang, tapi yang dijadikan tersangka hanya 6 orang. Oke. Ya, kita nggak mau itu Bang. Termasuk dari petugas. Petugas juga atasannya harus tanggung jawab seperti itu. Jangan hanya menyalahkan anak buah mereka, anggota mereka yang di lapangan. Karena kan fungsi pengawasan kan dari atasan Bang. Atasan dalam hal ini misalnya kasat tahti atau dalam penyidikan, karena ini masih dalam penyidikan kan administrasi segala macam masih tanggung jawab mereka. Tahanan dan barang bukti. Nah, jadi artinya apa Bang? Sebetulnya tersangka di dalam tahanan itu menjadi tanggung jawab dari penyidik dan penjaga tahanan. Jadi ada 2 satuan yang bertanggung jawab di situ. Mr. Ahmed, bolehlah ini dibacakan ini. Mana? Apa saja sebetulnya permohonan harapan kepada Kapolda Bali yang juga disampaikan sebagai tembusan kepada 12 pihak di sini. Apa saja? Bolehlah dibacakan. Dari tuntutannya aja. Yang mana sih? Yang ini. Itu yang paling bawah itu? Dari sini aja. Nomor 1 dan seterusnya itu? Oke, yang pertama ini ya dari kami mewakili keluarga korban kan itu. Adik saya maksudnya almarhum Ali Imron. Yang pertama itu memang mohon perlindungan hukum pada adik dan keluarga. Itu sudah pasti. Karena kami takut terjadi indikasi yang lain. Kan gitu kan. Ini. Terus yang kedua, mohon agar peristiwa ini diungkap seterang-terangnya secara transparan tanpa ada yang ditutupi kepada keluarga korban saya kan, dan keluarga dan masyarakat. Sesuai dengan Pak Kasat sendiri sudah menyampaikan, ini kita usut tuntas transparansi. Itu Pak Kasat yang menegaskan ke saya, Pak Kapolres juga gitu. Ini harapan kami kan gitu. Mohon agar dilakukan proses hukum terhadap seluruh pelaku yang terbukti melakukan pengeroyokan kepada almarhum. Maaf kalau korban kayak kurang etis ya, karena udah meninggal almarhum. Jadi memang proses hukum kita jalani. Mau dihukum berapa tahun, terserah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Mau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Yang terpenting adalah ada efek jerah gitu. Ada efek jerah. Terus yang keempat, mohon agar dilakukan proses hukum terhadap dugaan kelalaian, keteledoran, dan pembiaran yang dilakukan oleh petugas penjaga tahanan Polres Denpasar saat terjadinya peristiwa tersebut. Nah, ini hak mereka ya. Yang jelas dari kami menyampaikan itu. Kok bisa terjadi hal semacam itu? Dan yang kelima, mohon pertanggungjawaban terhadap hilangnya nyawa korban, yaitu adik saya sendiri ya, almarhum, yang dilakukan secara tidak wajar dan melanggar hukum, apalagi terjadi di dalam Polresta Denpasar. Ini garis besarnya di situ. Dan yang nomor 6, mohon dibukakan akses kepada keluarga, ya pada kami maksudnya, almarhum untuk dapat bertemu dan berkomunikasi langsung dengan para tersangka dan pelaku penganiayaan. Ini poin nomor 6. Jadi waktu saya bertemu itu sama Pak Kasat, memang beliau menyampaikan, Mas, Pak Ustadz kalau mau ketemu langsung pelaku boleh. Itu kata siapa? Pak Kasat. Pak Kasat. Oh ada saksi itu di situ. Saksinya anggota beliau terus sama orang yang ikut mengawal saya. Mungkin karena, mohon maaf di Barja, karena waktu itu ya, karena kembali lagi waktu saya tidak terlalu fokus. Saya ini orangnya ini loh,
A, B, B gitu loh. Kita sebagai pendakwah, masa kita mau ngomong dusta, gitu kan? Lalu? Nah, omongan kita dipegang. Jadi bagi saya, karena Pak Kasat sudah menyampaikan seperti itu, oke. Yaudah, menurut saya, oh iya, memang sudah dilakukan kan kayak gitu. Jadi feeling saya itu positive thinking. Makanya saya tidak lanjuti untuk datang ke tempat tahanan, gitu. Begitu juga ya di Polda, saya positive thinking. Ya udah Pak, gini aja lah. Yang penting sekarang ada otopsi. Itu yang saya tekankan. Jadi ini memang dari kepolisian itu memang menyampaikan kalau mau ketemu dengan pelaku boleh silakan. Tapi belum terlaksana sampai sekarang. Oke, poin nomor 7. Nomor 7, mohon dibukakan akses untuk langsung rekaman CCTV tempat kejadian perkara. Itu di dalam lapas sel itu sendiri. Ya, sesuai dengan keterangan beliau. Ya, untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan secara lisan itu sesuai kenyataannya atau tidak. Memang ada CCTV ya? Positif di situ ada CCTV. Beliau sendiri menyampaikan ada CCTV. Beliau itu siapa? Pak Kasat. Ini Pak Kasat aktif ya sebetulnya ya? Aktif. Menyampaikan di situ ada CCTV. Ada CCTV, berdasarkan CCTV. CCTV-nya berfungsi tidak? Wow, alam bisawab. Bukan. Kenapa saya tanya? Terus terang saya masih terkenang peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua. Iya. CCTV-nya ada tidak? Ada. Mana? Rusak lah segala macam. Ya, kalau itu. Tapi ini ada ya, mudah-mudahan ada. Ya, insya Allah. Itu yang kami mintakan juga aksesnya, Bang. Makanya kita ingin lihat juga. Lihat. Memang benar terjadi kayak gitu. Cuma secara logika, kalau ada CCTV, itu si pengawas kan seharusnya lihat CCTV. Nah, kan gitu, secara logika loh. Mohon maaf nih, kita bicara logis ya. Dia ada CCTV, pengawas pasti lihat. Karena ketika saya menjadi tentor ya di warga binaan, memang terkontrol semua. Kelihatan lah ya. Kelihatan semua. Petugas. Setiap mau sudut. jungkir balik, mau apapun, kelihatan semua. Secara logika, logis ini pikiran orang umum. Berarti kan ini si penjaga kan melihat matanya. Gitu. Waktu terjadinya pengeroyokan itu. Kan seharusnya kan kayak gitu. Nomor 8? Nomor 8. Mohon keadilan yang seadil-adilnya bagi almarhum ya. Mohon keadilan yang seadil-adilnya. Mas Agung, berapa waktu yang akan diberikan oleh keluarga dan kuasa hukum sampai pihak-pihak tersebut akan merespon surat ini? Kalau waktu itu relatif ya Bang ya. Kita tahu proses hukum itu ya butuh waktu yang tidak sebentar. Ya. Ini kita butuh waktu penyidikan, kemudian ada penuntutan dan sidang pengadilan. Tapi dalam hal ini memang dari keluarga meminta seperti itu. Meminta agar kasus pengeroyokan ini disidangkan terlebih dahulu. Misal nih Bang, misal mereka adalah tahanan narkotika seperti itu. Jadi kita minta kasus yang ini, karena ini kasus pelanggaran HAM, kita minta disidangkan terlebih dahulu. Oh, terkait dengan pidana yang dilakukan oleh para tahanan, itu justru kedua. Yes. Yang didahulukan adalah proses hukum terkait dengan kematian ini dulu. Jadi memang gini, sedikit saya nambahkan ya. Jadi mereka ini kan yang pertama, mereka yang ada di dalam sel itu kan pelaku narkoba semua ya. Maupun ada yang pengeroyokan. Pengeroyokan ada juga. Jadi kasus dia, kalau harapan saya sebagai kakak korban, kakak almarhum itu adalah kasus adik ini dulu angkat, gitu kan, biar lebih cepat selesai. Karena mohon maaf, ini mencoreng nama baik kepolisian. Jadi kan saya masih memegang di situ. Ini selesaikan dulu yang ini kasus ini selesaikan, tetapkan. Kalau sudah saya tetapkan, baru masuk kasus yang dia yang semula itu yang dari narkoba atau pengeroyokan, berarti kan 2 kali sidang lagi. Nah, barulah itulah yang menjadi titik berat mereka. Baik. Izin Bang, karena gini, kalau kita menunggu kasus yang pertama selesai dulu, nggak selesai. Sampai inkrah itu berapa bulan, Bang Reza? Lama sekali. Kita khawatir ini nanti bakal timbang tinggi. Sudah tidak inilah ya. Timbang tinggi. Oleh karena ini memang pelanggaran HAM berat, kalau tadi menurut kami seperti itu, karena memang kejadian luar biasa kalau saya lihat, karena terjadi di dalam Polres. Artinya harus memang didahulukan. Itu harapan kami seperti itu. Baik. Mudah-mudahan dari peristiwa yang menyedihkan yang juga disebut sebagai pelanggaran HAM berat ini ada titik cerah yang bisa memulihkan kepercayaan keluarga, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum kita, dan juga pihak kepolisian bisa kembali nama harumnya. Tapi ini Bang, boleh sedikit nambahkan? Silakan. Ya. Jadi gini, untuk kawan-kawannya ya, kami dari keluarga almarhum terus terang mengucapkan banyak terima kasih gitu kan. Kepada? Ini teman-teman adik, itu saya kaget, punya 400 kawan dia di sana, sangat luar biasa dia terkenalnya kan, dari segi kebaikan dan sebagainya. Yang jelas kejadian yang terjadi di adik saya ini ternyata ada nilai hikmah yang kami dapat. Keluarga kami yang dulunya jauh, saya yang jauh, berkeluarga jauh itu ternyata bisa merapat kembali. Bahkan dari saya, keluarga besar itu memang
kematian adik ini itu apa ya, dijadikan sebuah amal ibadah kami kan saat itu, karena kami punya pemikiran almarhum ini mau dibuatkan yayasan. Oke. Gitu, mau dibuatkan yayasan yang harapannya nama dia itu tetap terkenang gitu, tetap terkenang dengan baik, gitu, terkenang baik. Mr. Ahmed selaku kakak kandung almarhum Ali Imron dan Agung Hadi, kuasa hukum keluarga korban, terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Reza. Terima kasih.